Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 6 Juli 2023. Kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam acara ziarah HHO 4 ke Medan, kebetulan saya sekelompok dengan Anton Jamaica Cafe yang pasti kita sudah mengenalnya. Anton ini terlahir dengan tanpa tangan, hanya lengan pendek saja dan kaki hanya satu. Saat menyeberang dari Samosir ke Parapat, kapal sandar di Hotel Khas Parapat. Hotel ini memiliki tanah yang berkontur untuk sampai ke atas sana, ke hotelnya. Orang normal saja pasti butuh perjuangan untuk naik sampai ke atas sana. Apalagi Anton yang istimewa ini coba. Maka saya bertanya kepada Anton, "Bro, lu mau gua pikul apa kagak?" Saya tanya begitu. Dan ia segera menjawab, "Aduh mau banget aku udah gak kuat nih." Maka saya bersama dengan seorang teman, Mas Anden, menyediakan pundak kami untuk benar-benar pikul Anton sampai ke atas hotel. Ngos-ngosan. Tapi senang bisa membantu sesama teman. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan, Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Yang menarik dari kisah penyembuhan ini adalah Yesus merasakan empati, simpati dan kepedulian dari rekan-rekan si lumpuh yang mengusung si lumpuh ini untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Melihat hal itu, maka Yesus berkata kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Lantas beberapa ahli Taurat mencibir dan menghakimi Yesus dengan berkata dalam hatinya, "Dia menghujat Allah." Inilah mental orang-orang picik dan miskin hati. Tidak dapat berempati, bersimpati dan peduli kepada sesama. Malah lebih mudah untuk menghakimi orang lain. Julid nyinyir terhadap kebaikan orang lain. Ada pepatah yang mengatakan syirik tanda tidak mampu. Tidak mampu berbuat baik, malah mencibir kebaikan orang. Yesus menunjukkan jati dirinya yang sejati. Bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan kuasa itu ditunjukkan oleh Yesus bukan hanya dengan mengampuni dosa. Dia mengatakan kepada orang-orang Farisi yang mencibirnya, manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah.
Dan Yesus menunjukkan kuasa keduanya, kuasa menyembuhkan dan kuasa pengampunan. Yesus juga berkata kepada si lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu, pulanglah dan berjalanlah. Dan sungguh si lumpuh ini bangun, sembuh dan pulang ke rumahnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita bermenung pada yang dilakukan oleh rekan-rekan si lumpuh ini. Ketika melihat ketidakberdayaan, kesusahan, kesulitan yang dihadapi dengan sesama, rekan-rekan si lumpuh ini mengusung temannya, membawanya untuk berjumpa dan mengalami Tuhan. Saudari-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya sifat kepedulian itu? Melihat orang lain yang tidak berdaya, melihat orang lain yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan. Apakah tangan kita terbuka untuk mau meringankan beban mereka, atau hanya mulut kita yang menghakimi mereka saja? Semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi macam orang-orang Farisi yang sukanya malah nyinyir, julid dan menghakimi. Tetapi semoga kita menjadi pribadi seperti rekan-rekan si lumpuh yang tergerak hati untuk peduli, untuk simpati dan berempati dengan mereka yang tidak berdaya, dengan mereka yang menderita, dengan mereka yang kesusahan dan kesulitan. Semoga itulah yang kita upayakan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.